setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu.
Abah ya Bapa, Kau baik, Kau sungguh laku yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami di dalam siaran Gembala siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi Kau baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi semuanya. Bu Tiar, Pak Salmon, Patrick, Esther, Sepsi, selamat pagi. Pak Anton, selamat pagi. Pak Martin, selamat pagi. Bu Lastri, Pak Timo, Queen, selamat pagi. Bella, Jennifer, selamat pagi. Bu Rima, Pak Anton, Bu Lasma, good morning. Pak Henry, Bu Viken, Pak Bambang, Bu Vera, Pak Elias, Bu Elias, Cece Emi, Widar, Wahyudi, good morning. Bu Ruli, Pak Mei, selamat pagi semuanya. Puji Tuhan. Haleluya. Hari yang luar biasa indah. Mari kita baca Galatia 5 ayat 13 sampai 26. Galatia 5 ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman itu, yaitu kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu ku peringatkan kamu seperti yang telah ku buat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Amin, amin, amin. Selamat pagi Bu Wanda, Pak Budi Utomo, selamat pagi. Pertanyaannya begini, setelah kita baca Galatia 5 tadi ya, buah roh ialah, kita baca sekali lagi Galatia 5 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Nah, apa saja itu? Kasih.
sukacita, damai damai sejahtera, sejahtera, kesabaran, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kesetiaan, kelemah kelemah lembutan, lembutan, penguasaan diri. Nah, pertanyaannya, bagaimana Allah itu, Yesus dapat menolong Anda mengembangkan buah roh? Bagaimana Anda melaksanakan kasih itu ya? Sudah mengasihi satu dengan yang lain, terutama dalam keluarga. Apa hari ini ada sukacita dan bagaimana melaksanakan sukacita itu? Kalau bangun tidur terus hatinya sudah galau gitu, bagaimana kita bisa bersukacita ya? Bisa nggak melaksanakan sukacita itu? Misalnya ada yang sakit, anak sakit, bisa enggak sukacita itu? Sulit ya. Tetap bersukacita di dalam Tuhan. Ya. Bagaimana caranya ya? Mungkin ada yang menjawab nyetel lagu puji-pujian atau memuji Tuhan, mengatakan, hai jiwaku pujilah Tuhan, hai jiwaku bersukacitalah. Karena kalau sakit pasti sembuh, kalau kekurangan pasti diberkati, kalau ada masalah pasti ada jalan keluar, semua pasti beres kabeh, saudara ya. Terus ada damai sejahtera enggak? Artinya apa? Umum ya. Di dalam hati ini panas senantiasa. Gimana kita dapat melaksanakan damai sejahtera? Damai itu kalau tergantung pada kita yang harus mengusahakan damai itu. Amin. Jangan menuntut orang lain untuk mengusahakan damaimu ya, tetapi berdamai dengan dirimu sendiri, dengan orang lain yang mengusahakan ya diri kita sendiri ya. Berjuang untuk damai itu. Damai sejahtera itu harus dilaksanakan, bukan diem aja terus terima damai gitu ya. Kalau Anda dengar kritikan orang, damai ndak hatimu ya? Mungkin kok dikritik ya, ndak terima gitu. Nah itu kan yang mengkritik mungkin baik ya, memberikan suatu komentar yang baik gitu. Tetapi apakah dirimu bisa nerima kritikan itu ya? Kesabaran. Nah gimana? Minta tolong Tuhan supaya sabar. Tetapi ada orang teriak-teriak di depan rumah, ada anak-anak lari-larian, berisik. Bisa sabar enggak? Lalu Anda keluar dan memarahi mereka. Bisa sabar enggak? Kadang-kadang sabar enggak menunggu antrian obat, antrian BPJS. Dari pagi sampai malam saudara ya. Ngantri apa lagi? Sabar enggak gitu ya? Kemudian kemurahan. Apakah Anda murah hati? Dan bagaimana bisa murah hati ya? Kemarin kami mendapatkan firman Tuhan bahwa kalau wanita itu bisa ekstrim kiri atau ekstrim kanan ya. Kalau yang murah hati royal ya, terima uang langsung habis. Kalau yang satunya pelit ya, jadi kalau terima uang sudah masuk peti, tidak akan keluar lagi. Ada yang begitu Pak Gem? Ada, pastinya pasti ada ya. Pasti ada ya, Dan yang demikian ya. Manusia ini beda-beda. Jadi ada garis kiri, garis kanan ya. Aliran kiri aja. Aliran pelit sama aliran boros Roman. Ya. Kemudian kebaikan. Apakah Anda sudah berbuat baik atau belum? Berbuat baik itu tidak tergantung orang lain ya. Walaupun orang lain tidak baik, Anda tetap berbuat baik ya. Amen. Orang yang baik itu tidak tergantung orang lain. Ingat-ingat ya. Orang yang baik tidak tergantung orang lain. Kalau orang lain itu berlakukan buruk padamu, engkau tetap berbuat baik. Nah, kalau orang itu tapi kau dinamainya baik. ada baik, kau baik. Saya namanya kau baik. Karena apa? Suka sakit. Waktu balita suka sakit. Akhirnya diganti namanya baik. Dan akhirnya nggak pernah sakit saudara. Karena namanya baik. Iman kita ya. Menaruh nama itu berarti iman ya. Saudara tahu kan ada mie setan ya. Ternyata waktu saya diberikan pengarahan, penyuluhan tentang
sertifikasi halal itu, mie setan, mie gacoan itu masih kontroversi ya. Karena apa? Namanya itu bakal ndak akan mendapatkan sertifikat halal. Jadi harus diganti. Harus ganti, jangan setan. Mungkin setan itu hitam gitu. Padahal enggak ya, setan enggak hitam ya. Karena setan itu kan se itu apa? Nama marga ya. Padahal setan kan malaikat yang jatuh ya. Masa hitam? Ya enggak tahu lah. Setan itu digambarkan kegelapan, kuasa kegelapan. Jadi apa itu mie setan, apalagi ada ya mie setan, ada apa namanya rawon setan. Itu mereka enggak bakalan dapat sertifikasi halal ya, karena nama halal itu kan berarti berkenan gitu ya, berkenan. Surga ya dapat ya. Mie surga mungkin dapat. Jadi hati-hati kasih nama ya. Ya jadi kembali lagi kok baik ya. Kok baik itu baik, akhirnya jadi baik gitu. Jadi kebaikan itu tidak tergantung orang lain. Orang lain di sekelilingmu buruk semua, engkau tetap berbuat yang baik gitu ya. Namanya untung, selamat terus, untung terus, tak pernah rugi. Itu kan harapan dari orang tua yang kasih nama itu ya. Bejo, untung. Harapan Tuhan kepada kita punya buah-buah roh ini semuanya ya. Kita punya kesetiaan. Seringkali kesetiaan ini diberikan ilustrasi sebuah anjing ya, yang begitu setia. Kalau yang empunya meninggal, dia nangis di kuburannya dan sebagainya. Yang terkenal tuh Hachiko, yang diberikan patung sama penduduk kota karena begitu setia menantikan tuannya padahal tuannya udah meninggal ya. Jadi kesetiaan, apakah kamu setia kepada Tuhan ya? Pembacaan firman tadi pagi di doa fajar itu Sadrak, Mesak dan Abednego terancam mati, tetapi mereka berkata, kalaupun aku harus mati ya biarlah aku mati, tapi aku tidak mau menyembah patung tuanku. Loh hebat loh ya toh. Akhirnya dimasukkan ke dapur api yang dipanaskan 7 kali. Yang ngangkat dia untuk masuk ke dapur api itu loh mati, padahal tidak melok jegur. Tapi karena hawa panas itu demikian luar biasa. Tetapi 3 orang ini jubahnya pun tidak kobong ya, tidak ada bau sangit, tidak ada bau pembakaran mayat, tidak ada. Ternyata ada 1 orang tambahan di dalam dapur api itu, mukanya seperti anak dewa. Siapa itu? Kristus Yesus Tuhan. Amin. Amin. Jadi sanggup melewati api, dan akhirnya Raja Nebukadnezar memberikan statement untuk mereka menghormati Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Inilah saudara-saudara, jika engkau setia kepada Tuhan, tidak ngalor dan tidak ngedo, Tuhan pasti membela. Amin. Amin. Kelemah lembutan, buah roh kelemah lembut. Hari-hari ini banyak orang yang ngegas, tahu nggak gas? Sangar, ngegas pol. Kalau ngomong itu nadanya 7 oktav ya, ngalahi Celine Dion. Kalau ngomong nggak bisa suara yang lembut dan datar ya. Kalau saya melihat para pengkhotbah itu, kalau mereka memang karakternya lemah lembut, walaupun mereka berteriak, tetapi wajahnya itu tetap lemah lembut, tidak sangar ya. Tetap dengan keibuan menyampaikan firman, walaupun itu tegas dan keras, tapi bisa dengan lemah lembut. Tapi karakter-karakter yang memang sebagai prajurit, pemimpin itu memang berat, maksudnya volumenya ya. Dan tetapi bukan masalah suara kelemah lembutan di sini ya, tetapi masalah sikap, perilaku dan karakter yang lemah lembut, tidak ngegas. Hatinya ya lemah lembut. Hatinya itu lemah lembut. Dikatakan Musa itu orang yang lemah lembut hatinya, tapi ya iso ngamuk ya. Karena kebangetan. Digarai terus suwe-suwe ya marah saudara-saudara ya. Tapi dia lemah lembut menghadapi perjuangan, misalnya ada pergesekan, ada pertikaian, itu dia bisa dengan hikmat, dengan lemah lembut memikirkan
dan menjelaskan serta memberikan jalan keluar dengan hati yang lemah lembut ya. Tapi ada orang-orang yang ngegas, baru ngomong aja sudah ngegas. Kalau bahasa Jawanya itu nente-nente ya. Kalau misalnya, "Loh, kenapa kamu datang terlambat?" Wah, sudah gitu saudara-saudara. Wah, itu macet gini. Jadi disinilah kita harus memiliki kelemah lembutan. Misalnya ada orang menegur, "Kenapa kamu terlambat?" "Ya Bu, maaf, tadi itu macet panjang karena ada Bapak Presiden datang, saya tidak memikirkan hal itu." Ya itu kan lebih baik daripada, "Wah, ibu tidak tahu ya kalau jalanan macet ini." Itu namanya ngegas. Orang kepanasan. Sudah kepanasan, sudah ini itulah. Marahi. Kan bingung yang tanya ya, tanya baik-baik tapi jawabannya tinggi. Tanyanya gitu ya. 1 kata, dia jawabnya 100 kata. Nah, kalau kita masih memiliki karakter seperti itu, artinya roh kita belum berbuah ya. Buah kita nggak ada masihan. Terakhir yaitu penguasaan diri. Nah ini, penguasaan diri itu Anda bisa enggak menguasai diri ketika Anda difitnah, dituduh macam-macam, tapi Anda tetap biar saja, badai pasti berlalu, tidak komen. Tapi kalau orang yang enggak punya penguasaan diri, dia akan mengumpulkan orang-orang untuk mendukung dia ya, cari dukungan ya, bukan dukungan pilkada ya, tetapi menceritakan masalahnya dan men-setting sehingga dia didukung banyak orang. Ini jenis orang yang tidak punya penguasaan diri. Tetapi ketika kita punya penguasaan diri, kita lebih baik diam. Kita menguasai keadaan ya. Kita kuasai keadaan. Misalnya ada banyak orang bertengkar, bagaimana saudara bisa menguasai keadaan? Yaitu kita harus menguasai diri kita sendiri, tidak ikut bertengkar gitu ya. Kadang-kadang saya melihat itu kok lucu ya. Ada 2 orang bertengkar, kemudian ada orang datang melerai. Tetapi bukannya melerai, tetapi malah, "Oh iya betul itu, ayo kita ganyang." gitu. Itu mah juga sama-sama tidak punya penguasaan diri. Nah, kompor. Nah, bagaimana Allah dapat menolong Anda mengembangkan buah roh ini? Ini harus dikembangkan ya saudara. Buah roh ini harus dikembangkan. Supaya apa? Karakter Kristus itu ada dalam diri kita. Saya tidak berkata bahwa saya sudah memiliki semua buah roh ini ya. Saya pun masih berjuang jatuh bangun ya. Kadang-kadang tidak sabar, kadang-kadang juga ngegas, kadang-kadang tidak bisa menguasai diri ya. Tetapi belajar dari hari ke sehari. Kalau jatuh, ya bangkit lagi. Ada seorang yang bernama Scott. Hidupnya hancur. Karena apa? Ia sersan di Angkatan Darat Inggris. Itu mengingat bahwa ia bertugas di Afghanistan dan ia takut karena berada di tempat gelap. Siapa enggak takut kalau diutus pergi berperang ya? Untung ya kita enggak ada apa itu? Wajib militer ya. Tapi negara-negara lain ada wajib militer ya. Nah disitulah ia bertemu dengan Yesus dan mulai mengikutinya. Ketika terancam hidupnya, ada di dalam kegelapan, engkau apa aku yang mati gitu ya. Maka hidupnya berubah drastis ketika ia bertemu dengan Kristus Yesus Tuhan. Nah ketika ada acara veteran, ada lomba internasional yang mengumpulkan para anggota veteran angkatan bersenjata yang pernah terluka dan cedera. Ya ABRI ini sudah siap mati memang. Tetapi ada yang mati, tetapi ada juga yang terluka dan cacat ya. Inilah para veteran. Biasanya mereka kalau sudah terluka dan cacat itu menjadi tenggelam ya dalam keputusasaan, tidak ada pengharapan. Tetapi Scott membaca Alkitab, berdoa, mendengarkan musik rohani, berhasil menenangkan hatinya sebelum ia bertanding dalam kejuaraan. Entah tidak disebutkan kejuaraan ini apa? Invictus ya, sebuah lomba internasional yang mengumpulkan para anggota dan veteran angkatan bersenjata yang pernah terluka dan cedera. Tetapi sebelum dia bertanding,
maka ia menghadap Tuhan dulu ya. Dia menenangkan dirinya dan Yesus menolongnya untuk mencerminkan karakter Yesus serta menunjukkan kemurahan, kelemah lembutan dan kasih kepada sesama veteran yang bertanding bersamanya. Nah, kalau kita bertanding itu ya, seorang jemaat cedera ya, karena waktu bertanding basket bertabrakannya dengan lawannya. Nah, bertabrakan itu kan pakai tenaga ya, maksudnya enggak mau jatuh. Tetapi justru kakinya itu terpeluntir, sehingga dia sudah tidak boleh main lagi. Cedera, dioperasi, dan saat ini dalam terapi pemulihan. Nah, ini loh ya, olahraga maunya sehat, tetapi berlomba itu akhirnya apa ya, nafsu untuk menang itu, mengalahkan nafsu untuk apa ya, untuk mengalah ya. Tidak ada nafsu untuk mengalah. Bertanding tidak ada yang ngalah. Royokan bola satu diroyok berapa orang itu ya, juaranya kan cuma 1. Nah, jadi bersikukuh masing-masing, tidak ada yang ngalah, tidak ingat kalau dirinya bisa terluka. Dan betul akhirnya operasi mahal saudara, 300 juta kalau tidak salah ya operasinya. Nah itulah, jadi ketika si Scott ini membaca Alkitab, berdoa, mendengarkan musik, tenang dia sebelum bertanding. Dan pada akhirnya ia bisa menunjukkan kemurahannya, kelemah lembutannya, dan kasihnya kepada sesama veteran. Di sini aspek buah roh yang Rasul Paulus tulis kepada orang percaya di Galatia, di mana jemaat di Galatia itu berjuang melawan pengaruh guru-guru palsu ya. Hari ini pun kita berjuang mengalahkan guru-guru palsu. Jadi Rasul Paulus berusaha menguatkan mereka untuk tetap setia kepada Allah dan kasih karunia-Nya dengan dipimpin oleh roh ya. Jangan dipimpin oleh daging. Kalau kita kedagingan maunya kita yang juara terus ya. Dengan demikian mereka akan menghasilkan buah roh. Kita baca sekali lagi ayat 22-23 supaya terhafal ya, dan kita bisa melakukannya. Kita baca Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Amin. Dengan roh Allah tinggal di dalam kita, kita akan mampu memancarkan kebaikan dan kasih yang berasal dari Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kita juga dapat menunjukkan kelemah lembutan dan kemurahan kepada orang-orang di sekitar kita. Amin. Tunjukkanlah Anda punya buah-buah roh. Amin. Haleluya. Memang tidak mudah, tapi satu persatu ya, ada 9, satu persatu dikoleksi ya, dilakukan. Amin. Ayo kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Ya Tuhan, atas pimpinan daripada Roh Kudus, kami mampu melakukan 9 buah-buah roh ini. Ya, sehingga kami bisa berlaku kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya Tuhan, di atas pimpinan-Mu ya Tuhan Yesus, sehingga kami mampu melakukan 9 buah roh ini di dalam kehidupan kami, sehingga ada buah-buah roh di dalam kehidupan kami, dan buah-buah ini manis untuk dinikmati oleh orang sekitar kami ya Tuhan Yesus, sehingga kami bisa melakukan semuanya ini dengan usaha daripada kami, kemauan daripada kami untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, dan Kau tetap bimbing kami untuk kami dapat melakukan semua buah-buah roh ini, sehingga buah-buahnya menjadi manis. Makasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapa, kami berdoa
untuk rekan-rekan kami yang setia selalu mendengarkan firman Tuhan di pagi hari sebelum mereka beraktivitas. Tuhan, lihatlah, Tuhan, tolong mereka ketika mereka sakit, ketika mereka kekurangan, ketika mereka ada masalah. Tuhan, tolong. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang kekurangan Engkau berkati, yang berusaha berdagang Engkau buka jalan, yang dalam pelayanan jatuh bangun Tuhan untuk memenuhi sarana dan prasarananya, Tuhan menolong, memberikan orang-orang yang bersedia mendukung pelayanan hamba-hambamu ini. Kami juga berdoa untuk mereka yang berusaha berjuang di pabrik, di wirausaha. Tuhan, Engkau memberikan pembeli-pembeli yang baik dan menyediakan sarana kebutuhan mereka sehingga mereka dapat melanjutkan pekerjaan mereka dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang berjuang untuk memiliki buah-buah roh ini dan melakukan buah-buah roh ini. Tuhan, Roh Kudus, Engkau yang menuntun membimbing mereka, mengingatkan mereka agar mereka tidak malu hati, tetapi tetap rendah hati ketika gagal, bangkit lagi dan bersekutu senantiasa dengan Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. God Puji bless Tuhan. you. Haleluya. See you tomorrow guys. Juga yang nanti siang Bu Anggawati, Hana, semua Nini yang ada di Mojokerto. Haleluya. Nanti sore bergabung bersama kami. Nanti malam. God bless you all. See you tomorrow guys. Puji Tuhan. Haleluya.